Laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi pegawai negeri sipil sebagai fisioterapis terampil dalam rangka aktivasi pelayanan fisioterapi anak di Puskesmas Gamping 2. Isu yang diangkat pada laporan aktualisasi ini adalah belum aktifnya layanan fisioterapi anak di Puskesmas Gamping 2. Ada beberapa penyebab. Yang pertama, kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat terkait layanan fisioterapi anak. Yang kedua, kurangnya koordinasi terkait rujukan internal ke layanan fisioterapi anak. Yang ketiga, belum ada form asesmen fisioterapi anak dan reka medis fisioterapi. Dan yang terakhir adalah fisioterapis masih kurang berperan dalam kegiatan UKM. Agar isu tersebut tidak berkepanjangan dan menyebabkan problema besar di kemudian hari, maka diperlukan gagasan pemecahan isu. Di sini saya akan melaksanakan 4 kegiatan. Yang pertama, peningkatan rujukan internal ke layanan fisioterapi anak. Yang kedua, penyusunan form asesmen fisioterapi anak dan reka medis fisioterapi. Yang ketiga, dilakukan pelaksanaan upaya promotif dan preventif fisioterapi anak di kegiatan UKM. Dan yang terakhir, saya akan melakukan pembuatan media promosi dan edukasi yang nantinya akan dipublikasikan di media sosial. Kegiatan pertama yang saya lakukan yaitu peningkatan rujukan internal ke layanan fisioterapi anak. Yang pertama, saya menyusun draft materi. Yang kedua, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait. Dan yang ketiga adalah menerapkan alur rujukan yang telah disepakati. Output yang diharapkan yaitu terciptanya kesepakatan alur rujukan internal yang efektif dan efisien. Implementasi nilai-nilai aneka yang tercermin pada kegiatan satu ini salah satunya adalah sopan, di mana menggunakan tutur kata yang baik dalam berkomunikasi dengan lawan bicara. Selanjutnya kegiatan kedua. Kegiatan kedua yaitu penyusunan form asesmen fisioterapi anak dan reka medis fisioterapi. Yang pertama saya menyusun draft form asesmen fisioterapi anak dan reka medis. Yang kedua saya mengkonsultasikan form tersebut dengan pihak terkait. Setelah itu dilakukan uji coba form asesmen fisioterapi anak tersebut untuk selanjutnya dilakukan penggandaan. Output yang diharapkan dari kegiatan kedua ini yaitu terciptanya satu bundle form asesmen fisioterapi anak dan reka medis fisioterapi. Saya menerapkan nilai-nilai aneka seperti pada slide ini. Salah satunya yaitu pada komitmen mutu saya menerapkan inovasi. Di sini ide penggandaan draft form asesmen fisioterapi anak dan form reka medis ini adalah sesuatu yang baru karena belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga menjadi terobosan baru untuk meningkatkan kualitas layanan. Kegiatan ketiga yang saya lakukan adalah pelaksanaan upaya promotif dan preventif di kegiatan UKM. Pertama-tama, saya menyusun draft materi terlebih dahulu. Yang kedua, saya mengkonsultasikan dan mengkomunikasikan draft tersebut kepada pihak terkait. Kemudian, setelah dicapai suatu kesepakatan bersama, saya melakukan penyuluhan layanan fisioterapi anak di kegiatan UKM. Output yang diharapkan yaitu terlaksananya 2 kali penyuluhan fisioterapi anak di kegiatan UKM dalam 1 bulan ini. Nilai-nilai aneka yang tercermin pada kegiatan tersebut diantaranya yaitu nilai kepemimpinan. Di sini, adanya konsultasi dan komunikasi, khususnya bersama PJ UKM, merupakan wujud dari penerapan kepemimpinan dalam mengarahkan fisioterapi untuk mengikuti kegiatan UKM di Puskesmas Gamping 2. Kegiatan terakhir yang saya lakukan yaitu kegiatan 4, pembuatan media promosi dan edukasi yang akan dipublikasikan di media sosial. Pertama-tama, saya menentukan bahwa saya akan membuat draft poster. Selanjutnya, saya melakukan konsultasi dan komunikasi draft tersebut dengan Kepala Puskesmas dan petugas Promkes. Selanjutnya, setelah didapatkan kesepakatan,
Kemudian, saya mengunggah poster tersebut di media sosial Puskesmas Gamping 2. Output yang diharapkan dari kegiatan 4 ini, yaitu tersedianya satu buah poster di sosial media Puskesmas Gamping 2. Penerapan nilai aneka yang tercermin pada kegiatan 4 ini, yaitu efektif, di mana dengan adanya publikasi poster fisioterapi anak di media sosial lebih memudahkan untuk dapat disebarluaskan ke masyarakat dengan cepat dan tepat waktu. Hambatan dan solusi. Hambatannya, yang pertama belum bisa melakukan penggandaan form fisioterapi anak sebanyak 1 bundle. Solusinya dengan menggandakan secara manual menggunakan printer dan tertib melakukan usulan di RUK. Lalu yang hambatan kedua yaitu sulit menentukan jadwal penyuluhan karena kegiatan luar dari petugas. Solusinya adalah menggunakan waktu sebaik mungkin, mencari waktu luang, dan tentunya membuat janji terlebih dahulu. Kesimpulannya, 1. 4 kegiatan terlaksana 100%, lalu output tercapai semua berupa kesepakatan alur rujukan internet, kemudian terdapat form assessment dan form reka medis, terlaksananya 2 kali penyuluhan visio, dan yang terakhir terpublikasinya 1 poster di sosmed Puskesmas Gamping 2. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah penerapan nilai-nilai aneka sangat diperlukan dalam menjalankan kegiatan aktualisasi dan tupoksi sehari-hari. Saran kepada fisioterapis untuk dapat mengembangkan kompetensinya, menjalankan tupoksi sungguh-sungguh dan inovatif. Kepada rekan-rekan setiap unit untuk dapat memahami tentang layanan fisioterapi sendiri, lalu kepada PJUKM dan pengelola program untuk senantiasa berkoordinasi dengan fisioterapi, untuk menentukan kegiatan mana yang bisa mengikutsertakan visio. Dan yang terakhir kepada dokter dan bidan untuk selalu menerapkan rujukan internal yang telah disepakati bersama. Rencana aksi penyempurnaan yang pertama, menindaklanjuti penggandaan dengan selalu aktif mengajukan RUK sesuai jadwal, lalu melakukan evaluasi secara berkala terkait alur rujukan, kemudian melakukan upaya promotif dan preventif untuk lebih sering dilakukan di kegiatan UKM, dan yang terakhir membuat poster atau leaflet yang dipublikasikan secara berkala di sosmed Instagram Puskesmas Gamping 2. Berikut adalah rencana aksi penyempurnaan yang akan dilakukan dilihat dari segi aneka.